mendengar petunjuk Allah lewat nurani. Dengan petunjuk itulah untuk komunikasi, untuk koordinasi detik per detiknya, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, sehingga semua gerakannya bagian dari nyembah, bagian dari manembah, bagian dari ibadah. Otomatis asal fokus di situ sambil bervertikal hablum minallah maupun hablum minanas, pasti tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kerugian, tidak ada kesedihan, tidak ada macam-macam. Bayangkan orang ibadah yang sedih lucu apa kan? Orang ibadah yang merengut lucu apa kan? Lucu kan? Nah, konsep manembah seperti itu secara garis besarnya. Kalau definisi utuhnya, keadaan yakin, ikhlas, sabar, syukur bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak kuasa apa-apa. Yang bisa, yang punya, yang kuasa hanya Allah. Jadi kalau mau menggunakan semua ciptaan Allah, baik di dalam diri maupun di luar diri, harus dengan petunjuk-petunjuk Allah lewat nurani. Ini perhatikan yang sudah manembah, perhatikan definisi ini. Nek mudah definisi ini mesti gampang manembahi, kemudian gampang menyebarkan manembah, dan gampang untuk dicintai dan mencintai dan cintai Allah, gampang dijaya muliakan, gampang disugihna, gampang uripe, gampang matine, gampang isuke awan sore nih, gampang turune, gampang tangine, dimudahkan segalanya. Bahkan saat lagi sempit sekalipun, lagi susah sekalipun, akan dimudahkan dalam kesempitan itu, akan dimudahkan dalam kesusahan itu. Jadi apa-apa aku petunjuk, gampangannya ini. Semua titipannya Gusti Allah, logikanya, oh berarti kalau menggunakan titipannya Gusti Allah harus dengan petunjuk sing nitipi. Betul? Jangan tipi-tipi ada. Betul? Betul? Jamaah. Mana sih nonton? Ada mobil ya? Oh, apa-apa ya. Gitu deh. Apa-apa nganggo petunjuk, petunjuk yang nitipi. Ya, sambil bergerak yang atas petunjuk tadi, hati dikunci dengan zikrullah atas petunjuk-petunjuknya lagi. Zikrullah itu dalam konsep manembah bisa dikiran, membaca surat ayatan dengan petunjuk, atau ngobrol, minta bimbingan, minta penjelasan, itu bagian dari zikrullah. Malah penajaman daripada zikrullah, tidak hanya mengingat tetapi membersamai. Jadi yang sudah manembah, jangan sok tahu, jangan terus kemudian sok memiliki, jangan kemudian sok kepingin alon-alon belajar kesuwen. Ya, ini campuran, ngomong kok campuran. Ya, itu pasti hasilnya tidak nyaman, tidak bahagia. Ini mengganggu garis nasib dan takdir yang utama-utama. Gampang ya? Jadi manembah niku ilmu gampang, sanes ilmu angel, ning jarang sing ngerti, jarang sing bisa nglakoni. Sing wis manembah pun jarang sing langsung bisa yakini kasabar syukur total dengan manembah tersebut, total dalam koridor manembah dan menyebarkan manembah. Mesti si kelalen dengan dirinya, kelalen dengan yang lainnya. Akhirnya kembali ke manusia biasa, campuran dan sebagainya. Akhirnya meremutan, bergunungan dan sebagainya, pasti dibuat menderita oleh Allah. Oke, gampang ya? Apa-apa ngaku petunjuk, apa saja menggunakan semua titipan Allah dalam diri maupun di luar diri. Diperhatikan juga yang sudah manembah. Ini gampangnya polsek. Secepat mungkin dengan disiplin di situ, fokus di situ, menggunakan semua titipan Allah dalam diri apa saja, dari ujung rambut, menggunakan otak dengan petunjuk, menggunakan mata, deleng aja ngaku mata biasa, ngaku petunjuk, mikirnya jangan gini. Ngrungokna aja nganggo kuping biasa, nganggo petunjuk. Menggunakan hidung, ampun-ampun apa baik nganggo petunjuk. Menggunakan mulut, arep ngomong karo sapa baik, ngomong karo dohir, karo batin, ngomong karo goib, ngomong karo lewat WA, lewat medsos, pakai petunjuk. Menggunakan tangan, jangan seperti biasanya, pakai petunjuk. Arep ngobambi, kadok, arep dahar, buang air, apa baik, nggak motor nyupir majulah, ngapa baik, nganggo petunjuk. Menerima uang, membelanjakan uang, ngitung duit, nganggo petunjuk. Ngitung utang, nyarutang, nganggo petunjuk. Mikir piutang, nganggo petunjuk, kan Pak? Gitu nih. Kemudian menggunakan
Hati pakai petunjuk, hati menjadi panglima, hati menjadi sentral, hati menjadi utama, hati menjadi Ka'bah, hati menjadi Baitullah dalam diri, hati menjadi apa? Pokoknya kabeh ku nang hati. Di hati itu kumplit, indera penglihatan, pendengaran, pemikiran, kabeh nang hati. Bahkan bahasanya Isra Mi'raj kita pun di hati, lewat hati. Makanya atine apik sekabehane, atine ala sekabehane. Jadi konsep manembah dirubah, sing mau logika pikir biasa dirubah menjadi hati, kabeh nang hati. Jadi hati jangan sampai kosong, hati jangan sampai tidak dengan petunjuk-petunjuknya, hati jangan sampai tidak gembira. Oke, nek atine sedih, kabeh sedih. Akhirnya nasib berubah dan nasibnya beti, khawatir apa. Gitu ya. Terus kemudian menggunakan kemaluan, pesucian juga dengan petunjuk, menggunakan kaki, rasa nafsu dengan petunjuk. Nah, gue dalam bahasa umumnya cara ngimami diri yang baik. Kesuksesan ngimami diri akan menentukan bagaimana sukses hidupnya, sukses mati ini. Sukses menjadi makmum, sukses menjadi imam, sukses menjadi apa? Kepala rumah tangga, dua perusahaan, dua apapun, termasuk sukses menjadi pemimpin, Bu RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, raja, sultan, tergantung bagaimana bisa orang mimpin diri sendiri. Selama ini kita sering mendengar itu, bagaimana mimpin diri sendiri ini orang ngerti cara nih. Ini bagi makanya dengan manembah kata. Apapun masalah jenengan, apapun harapan jenengan, apapun kepengen jenengan, siapapun kapasitas jenengan, tinggal bagaimana mimpin diri sendiri dengan petunjuk, nanti akan mulai ditata, mulai diarahkan, dan mulai diijabai. Kenapa? Gagal ngimami diri, mikirnya selain Gusti Allah, akhirnya egois lah, ini itulah, ini itu, jauh dari keakraban, akhirnya menderita, kedunya dan sebagainya. Gitu kan? Makanya ada pandemi dan sebagainya, ya, ada bahaya-bahaya yang luar biasa. Nah, tanpa manembah dan tanpa banyak orang manembah di negeri ini, di bangsa ini akan sangat berbahaya. Oke, berikutnya tadi ngimami diri. Nah, kemudian berhubungan dengan selain diri pun harus dengan petunjuk-petunjuknya. Ya, dalam lingkungan rumah sajalah, keluarga, dengan istri, dengan suami, anak, pembantu, harta benda, semuanya harus dengan petunjuk. Kemudian keluar dari rumah dengan saudara, teman, orang tua, mertua, semuanya harus dengan petunjuk. Jadi nanti prakteknya kabeh gue petunjuk, dawuh, tidak. Jadi kabeh mung kanggo dawuh, kabeh kanggo sami nawatona, kabeh untuk kesempurnaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanpa dawuh jenengan akan melanggar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidup matiku hanya untuk ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi tanpa petunjuk mesti jenengan melanggar itu, membuat Allah cemburu, pasti jenengan dibuat menderita karena menduakan Allah. Maka tadi di awal disuruh bersama-sama mengikuti itu. Itulah kuncian-kuncian manembah. Mulai dari syahadatain tadi sampai yang innalillahi samalahu, kemudian yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perhatikan gampang nggih. Jadi sing mulai logika pikir biasa kabeh dirubah kanthi dawuh dalam rangka sami'na wa ta'na. Saya dengar petunjuk-petunjukmu ya Allah dan saya patuhi. Jadi sing wis manembah aja krungu petunjuk, ora dipatuhi, ora dijakna, ning malah dipikir. Nah, padahal dalile sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya patuhi, bukan saya dengar kemudian saya pikir-pikir, saya nego, saya ini itu. Terus kalau petunjuk tambah ragu, kayak Mbak Siti misalnya mau sebelum acara curhat dulu, kalau petunjuk itu bah, kalau petunjuknya Al-Fatihah terus kayak kenapa ya, karena kau mikir.
Karena Gusti Allah Maha tahu ki bocah mesti isi ragu si piti kakean peting sing dadi makane wa Al-Fatihah dites. Cara pembantu kan pembantu madan ngeyel trikis dites sisangan gitu ya. Gitu Mbak Siti ya. Makanya dalam konsep manembah apa-apa dengan petunjuk, jangan mikir sendiri, jangan memahami sendiri. Dan inti dari petunjuk itu mesti bunga, mesti ayam, mesti syukur, mesti tentrem. Berarti wis bener le manembah, le bener le samina wa ta'na. Tahu inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi. Gampang ya? Jadi nanti tambah hari, minggu, bulan, tahun, tambah akrab dengan Allah lewat nurani. Inilah jubuing kesuksesan hidup, kesuksesan menjadi imam, menjadi makmum, kesuksesan menjadi warga negara Indonesia, kesuksesan menjadi unsur dari semesta dan sebagainya. Gampang ya? Logikanya apa? Semua yang menciptakan Allah, semua yang mengatur juga Allah, dan kita kembalinya ke Allah. Kisi-kisi manembah katek naik. Wong nek wis lancar petunjuke, akrab karo Gusti Allah, bahasa dalam konsep manembah, kudune wis ora kewatiran, ora wedinan, ora berprasangka burukan, ora cemburuan, ora macam-macam, nyaman terus. Ngadepi apa?